one dance, baby. That one dance. Kita akan belajar tentang perpangkatan dan bentuk akar. Perkalian pada perpangkatan. Ya, silakan anak-anak kalian simak dengan baik ya. Yang pertama, setelah menonton video ini, nanti Ibu harapkan kalian akan bisa yang pertama, menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Yang kedua, menentukan hasil pangkat dari suatu perpangkatan. Yang ketiga, menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Yang keempat, menyelesaikan soal yang berkaitan dengan penerapan konsep perkalian pada perpangkatan. Selanjutnya, yang pertama, mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Yaitu, jika dua perpangkatan dengan basis yang sama dikalikan, itu sama saja dengan menjumlahkan pangkatnya. Maka sifatnya seperti ini. Basisnya sama-sama A, dipangkatkan M dan N. Maka pangkatnya nanti dijumlahkan menjadi M tambah N. Contohnya, misalkan 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Maka, sama halnya 4 pangkat 2 itu kan 4-nya 2 kali. 4 pangkat 3 itu 4-nya 3 kali. Maka kalau ditotal menjadi 4 pangkat 5. Atau kalau kita sederhanakan menggunakan sifat ini, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan saja, yaitu 4 pangkat 2 tambah 3, sama dengan 4 pangkat 5. Nah, sekarang memangkatkan suatu perpangkatan. Jika suatu perpangkatan dipangkatkan lagi, itu sama saja dengan mengalihkan pangkat tersebut. Kita gunakan sifat yang seperti ini. A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka menjadi A pangkat M kali N, pangkatnya dikalikan. Suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Contohnya, 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Nah, kalau kita jabarkan kan seperti ini. 4 pangkat 2-nya itu sebanyak 3 kali. Nanti dijabarkan lagi. 4 pangkat 2 itu 4 kali 4, 4 kali 4, 4 kali 4. Maka menjadi 4 pangkat 6. Tapi kalau menggunakan sifat ini kan, kita bisa langsung mengalihkan. Pangkatnya dikali, yaitu 2 kali 3, sama dengan 4 pangkat 6. Nah, lebih praktis yang ini kan. Yang penting, kalian paham sifatnya. Ketika suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Memangkatkan suatu perkalian. Jika suatu perkalian dipangkatkan lagi, itu sama saja dengan memangkatkan masing-masing bilangan, baru dikalikan. Yaitu menggunakan sifat A kali B dipangkatkan M, maka A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya, 4 kali 3 dipangkatkan 2. Kalau kita jabarkan, 4 kali 3-nya itu kita jabarkan menjadi 2 kali. 4 kali 3 kali 4 kali 3. Kemudian kita tuliskan 4 kali 4 kali 3 kali 3. Kemudian menjadi kita simpulkan 4 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Tapi kalau menggunakan sifat ini, kita bisa langsung, misalkan 4 kali 3 pangkat 2, maka kita langsung, itu kan sebagai M. A-nya itu 4, B-nya 3. Maka langsung saja, 4 kali 3 itu 4 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, coba. Sekarang kalau 4 kali 3 pangkat 10, itu berapa ya? Nah, ini kan berarti kalau menggunakan sifat yang ini, maka menjadi 4 pangkat 10 dikali 3 pangkat 10. Tidak perlu dijabarkan 4 kali 3, 4 kali 3, 4 kali 3, nanti terlalu lama. Nanti kalau menggunakan sifat ini lebih praktis, yaitu menjadi 4 pangkat 10 dikali 3 pangkat 10. Seperti itu. Gampang kan? Nah, selanjutnya.
soal terkait konsep perkalian pangkat. Kita sudah mulai berlatih soalnya. Yang pertama, sederhanakan perpangkatan berikut ini. Ingat, perintahnya itu disuruh untuk menyederhanakan perpangkatan. Contohnya, 4 pangkat 6 dikali 4 pangkat 3. Nah, kalau dilihat dari soalnya, basisnya itu sama-sama 4. Pangkatnya 6 dan 3, kemudian ini dikalikan. Maka, nanti masuk ke sifat yang keberapa? Ya, betul sekali. Sifat yang pertama, yang ini ya. Nah, berarti kita menyelesaikannya dengan cara pangkatnya dijumlahkan menjadi 6 ditambah 3. Berarti hasilnya 4 pangkat 9. Selanjutnya, negatif 7 pangkat 3 dikali negatif 7 pangkat 2. Sama saja dengan yang pertama tadi. Ketika dikali, basisnya sudah sama, sama-sama negatif 7, berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. Menjadi negatif 7 pangkat 3 ditambah 2. Negatif 7 pangkat 5. Kemudian, nah, 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Ini masuk sifat yang keberapa? Suatu bilangan dipangkatkan, kemudian dipangkatkan lagi. Ya, betul sekali. Masuk sifat yang ketiga yang ini ya. A pangkat M dipangkatkan lagi N. Maka nanti pangkatnya dikalikan. M kali N. Berarti menjadi 5 pangkat 2 kali 3 menjadi 5 pangkat 6. Selanjutnya, sederhanakan operasi aljabar berikut ini. Nah, ini mulai ke latihan soal yang ada variabelnya ya. Perhatikan dengan baik. Contohnya, Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 7 dikali 3Y pangkat 2. Maka kita ke bagian yang belakang dulu, yang 3Y pangkat 2. Itu sama saja 3 pangkat 2 yaitu 9 dan dikali Y pangkat 2. Berarti hasilnya 9Y pangkat 2. Setelah itu, konstanta kalikan dengan konstanta. 2 kali 9, 18. Dikali Y pangkat 3, dikali Y pangkat 7, dikali Y pangkat 2. Selanjutnya, karena sama-sama variabelnya Y, kita menggunakan sifat yang pertama, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. 3 tambah 7 tambah 2, yaitu 18Y pangkat 12. Udah kan? Ya, selanjutnya, contoh berikutnya. 3M pangkat 3 dikali MN pangkat 4. Maka yang kita selesaikan dulu yang ada kurung buka kurung tutupnya ya. Berarti menjadi M pangkat 4 dikali N pangkat 4. Gunakan sifat yang 2 ya ini ya. M pangkat 4 dikali N pangkat 4. Kemudian kita perhatikan untuk variabel yang sama. Ini kan yang sama kan M. Maka 3 dengan 4-nya dijumlah. 3 tambah 4. Karena variabelnya sama-sama M. Berarti hasilnya 3M pangkat 7 dikali N pangkat 4. N-nya tetap 4. Selanjutnya, tentukan nilai dari perpangkatan berikut. Ya, di sini saya mempunyai 2 contoh. Misalkan, yang pertama, 3 pangkat 3 dikali 2 dikali 3 pangkat 7. Maka, 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 7 itu menjadi 3 pangkat 10 dikalikan 2. Karena kita disuruh menentukan nilainya, maka kalian hitung 3 pangkat 10 itu berapa?
Tadi saya sudah menghitung 3 pangkat 10 itu kan sama artinya 3 kali 3 kali 3 sebanyak 10 kali. Maka hasilnya adalah 59.049. Nanti dikalikan 2 menjadi hasilnya 118.098. Seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, setengah pangkat 2 dikali min setengah pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Maka menjadi, kita selesaikan dulu yang belakang. Pangkat dipangkatkan lagi, maka kita gunakan sifat yang ini. Pangkatnya dikali, menjadi 6. 2 kali 3 kan 6. Nah, kemudian kita perhatikan, suatu bilangan negatif, kalau dipangkatkan bilangan genap, hasilnya kan pasti positif. Min kali min kali min, sebanyak 6 kali, pasti nanti hasilnya positif. Maka min setengah pangkat 6 sama saja setengah pangkat 6. Nah, baru ketika sudah sama basisnya, sama-sama setengah, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Kita menggunakan sifat yang pertama, yaitu 2 ditambah 6 menjadi 8. Setengah pangkat 8 itu sama saja setengah kali setengah kali setengah kali setengah sebanyak 8 kali. Maka hasilnya 1/256. Mudah kan? Nah, berikutnya soal terkait konsep perkalian pangkat. Nyatakan dalam bentuk perpangkatan yang paling sederhana. Contohnya ini. 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 6. Kalian cermati dulu, apakah basisnya sudah sama? Yang satu 4, yang satu 2. Nah, kalau belum sama, maka kita samakan dulu basisnya. 4 itu sama saja menjadi 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2, karena ada pangkatnya lagi 3, maka nanti dipangkatkan lagi 3. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, gunakan sifat yang ketiga, yaitu pangkatnya dikali. 2 kali 3, 6. Nah, kalau basisnya sudah sama, maka baru pangkatnya kita jumlahkan. 6 ditambah 6, berarti hasilnya 2 pangkat 12. Selanjutnya, nah, untuk contoh yang nomor 2, perbedaannya dengan nomor 1, kalau nomor 2 ini kan basisnya sudah sama, maka bisa langsung kita selesaikan. Misalkan, bilangan berpangkat pangkatnya lagi, maka pangkatnya dikali. 2 kali 3, 6. Nah, ini tetap 3 pangkat 5. Kalau dikali, maka gunakan sifat yang pertama, maka pangkatnya kita jumlahkan. 6 tambah 5 menjadi 3 pangkat 11. Selanjutnya, contoh, nyatakan dalam bentuk perpangkatan paling sederhana, kemudian tentukan nilai X dari perpangkatan berikut. Misalkan ada soal semacam ini. 3 pangkat X dipangkatkan lagi X sama dengan 81. Nah, disuruh untuk menyatakan dalam bentuk perpangkatan yang paling sederhana dan sekaligus menentukan nilai X-nya. Maka dengan cara suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi X kali X. Ingat lagi menjadi X pangkat 2 atau X kuadrat. Berarti 3 pangkat X kuadrat sama dengan 81. Nah, 81 itu kan sama saja 3 pangkat 4. 3 pangkat 4. Berarti X kuadrat ini nilainya sama dengan 4. Kalau X kuadrat sama dengan 4, maka X-nya sama dengan 2. Karena akar kuadrat dari 4 kan 2. Atau 2 kali 2 itu kan 4. Seperti itu. Mudah kan? Nah, demikian video pembelajaran dari Bu Ratri. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.